Halo, perkenalkan nama saya Tegar Seto Aryadi dari kelas F dengan nomor induk mahasiswa 215-100-300-111-029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu agroindustri yang ada di kota saya. Saya sendiri bisa dari kota Klaten dan salah satu tanaman yang biasa diolah dalam bidang agroindustri di sini adalah tebu. Sacchacarum officinarum atau yang biasa kita sebut tebu merupakan salah satu tanaman yang berada di Klaten. Terletak di Kecamatan Kebonharum, Kabupaten Klaten, tebu ditumbuhkan dan diproses sekaligus di pabrik gula Nguneng Winangun. Nah, seperti yang kita tahu, tebu adalah tanaman yang sering kali dimanfaatkan batangnya. Karena pada batang tebu terdapat kandungan gula yang berupa sukrosa yang biasa diolah sedemikian rupa menjadi bentuk gula pasir yang biasa kita manfaatkan dalam keseharian seperti membuat minuman ataupun memasak. Gula sendiri diproduksi dengan cara ekstraksi tebu dan pengkristalan, di mana setelah mengalami serangkaian proses, barulah tebu bisa berubah menjadi gula yang biasa kita konsumsi. Jadi untuk secara garis besarnya tebu akan diekstrak dan dari airnya tersebut dari serangkaian proses dalam pabrik dan akan berbentuk hasil akhir berupa gula kristal, gula pasir. Namun ternyata selain sebagai gula, tebu juga memiliki kegunaan lain. Misalnya untuk cuaca panas, ya kadang hujan, kita biasa mencari yang segar-segar. Nah, tebu bisa jadi salah satunya. Misalkan es tebu. Terdengar menyegarkan kan? Tapi selain dibuat dari es tebu dan gula tadi, masih ada lagi olahan tebu. Siapa yang menebak jika tebu ternyata bisa diolah menjadi sayur lodeh? Iya, benar sekali. Sayur lodeh tebu. Tapi bukan batang tebunya ya, karena nanti kan keras. Jadi yang dalam sayur lodeh tebu ini yang digunakan adalah telur tebu atau anak tebunya. Jadi yang masih soft atau empuk, jadi masih bisa dikonsumsi. Terdengar menarik kan sayur lodeh tadi, tapi ternyata masih ada lagi pemanfaatan tebu di bidang lainnya, yaitu bidang arsitektur. Pertama-tama kita tahu kalau dalam pembuatan gula pasti akan terproduksi ampas tebu yang biasanya akan dibuang. Nah, ampas ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan pencampuran ampas tebu tersebut dengan kapur tohor sebagai pengganti semen dan akan diolah sedemikian rupa supaya menjadi beton. Ya betul, beton yang biasa dipakai dalam pembangunan rumah sebagai pengganti batu bata itu. Tentu saja hal ini bisa terjadi akibat adanya kemajuan di bidang agroindustri dan membaur bersama bidang arsitektur, di mana kita mengolah ampas agroindustri, limbah agroindustri menjadi sesuatu yang lebih berguna, misalkan dalam bidang arsitektur ini. Campuran tebu dan kapur tadi ternyata akan membentuk kompleks yang keras di mana bisa dijadikan sebagai beton, seperti yang saya katakan di awal tadi. Selain kedua hal tadi dalam bidang gula yang umum dan dalam bidang arsitektur sebagai beton, tebu juga masih bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik. Ya, betul. Ekstrak tebu bisa digunakan sebagai kosmetik. Dan masih banyak lagi potensi yang bisa kita jumpai dari tanaman tebu ini. Untuk saya sendiri, saya berharap agar bisa mengembangkan tebu dalam bidang boga, dalam bidang masak-memasak, seperti sayur lodeh tadi. Tapi saya ingin mengolah tebu, seakan kita bisa memakan tebu, namun bukan tebu. Jadi, seperti ada unsur tebu, namun dalam bentuk yang bukan tebu. Seperti itu yang saya ingin olah. Dan saya ingin mencapainya dengan cara belajar sebaik mungkin di Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya ini. Saya harap saya bisa mencapai tujuan saya dan mohon doanya. Oke, sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih.